Kaisa kedatangannya Ini apa? aku dibilang penista agama. Aku mau datang, katanya si Saul. Siapa yang si Saul itu? Katanya supirnya. Aku pengen lihat supirnya. Mana supirnya? Sisi kejiwaan orang ini gitu. Buat saya ini orang yang cukup confident sama dirinya ya. Kalau nggak kita bisa bilang overconfident kalau menurut opini saya. Gitu. Jadi dia merasa bahwa apapun yang dilakukan pada dia itu bisa dia handle. Gitu. Tetapi ini bisa jadi muncul dari hasil pengalaman kehidupan atau berbagai macam tantangan, hambatan, kesulitan yang pernah dihadapi dalam hidup, ditabrak aja sama dia semua sehingga mentalnya jadi seperti itu. Jadi cukup buat saya cukup pede untuk ngadepin hal Pede sekali dia mas bisa. Ada tahapannya gak sih untuk sisi psikologisnya kejiwaan? Dia salah nih tapi dia bisa pede banget. Itu maksudnya penyakit kah atau apa mas? Gini, kalau kita bicara apakah ini sejenis, apakah hanya orang yang tanda petik punya masalah disorder secara mental, jawabannya tidak. Bahwa orang yang punya masalah disorder secara mental, itu memang iya, ada yang kayak gitu. Tetapi orang yang biasa, saya garis bawahi dulu, punya pengalaman kehidupan, dia biasa diserang, biasa dimaki-maki, udah biasa misalnya dikata-katain segala macam, dan dia bertahun-tahun menghadapi kayak gitu dalam hidupnya. Pilihannya cuma dua, rontok atau hancur, atau tadi confident, ya over kadang-kadang gitu. Nah, jadi apakah dia kemudian punya masalah tanda petik gangguan kejiwaan, yang kita sebut sebagai disorder? Jawabannya hanya bisa teman-teman yang bergerak dalam, memang yang punya kapasitas dan kompetensi di bidang kesehatan mental, ya mental health practitioner, yang melakukan diagnosa seperti apa, psikiater, psikolog, seperti itu yang boleh. Kalau netizen bilang, oh kayaknya dia ini nih apa namanya istilahnya megalomaniak nih, kayaknya NPD nih apa segala macam gitu. Ya boleh aja kalau kita punya pendapat gitu. Nah, tetapi kalau apakah mungkin selain itu orang itu confident? Mungkin. Yang tadi saya bilang, dia sudah terlatih. Ada sebuah proverbs ya, ada kata-kata indah yaitu yang saya pahami bahwa tidak ada orang jago di atas muka bumi ini, yang ada orang terlatih. Jadi buat saya bisa jadi si Izan ini benar-benar sudah terlatih ya. Ya tadi masalah apakah dia masalah mental dari disorder atau terlatih. Saya lebih cenderung yang kedua, ya terlatih. Cara dia menjawab pede segala macam. Di mata ada sorotan ragu gak sih mas? Takut, khawatir, berpikir. Gini, menariknya gini, kan ada yang tanya nih teman-teman media, lahiriahnya gimana gitu. Dan jawabnya adalah identitas saya perempuan. Karena kami perempuan. Kan gitu. Ada kata-kata seperti itu, ya kan? Sebetulnya ada kata-kata awal sudah kesebut tuh dalam beberapa percakapan antara dia dengan teman media, yaitu tentang kodrat. Ada satu poin yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia nggak sebut dirinya kodrat saya perempuan, tetapi bilang identitas saya perempuan? Itu jadi pertanyaan buat saya. Kodratnya laki-laki kemudian berpakai baju perempuan, berada di samping perempuan, namanya sendiri merasa seperti itu, masih merasa Nggak merasa, karena kami perempuan. Ya biarkan dia yang jawab aja gitu loh. Tapi itu sebuah pertanyaan karena sebelum dia jawab identitas, dia berpikir dulu perlu beberapa saat ya dibandingkan dia menjawab yang lain. Yang lain pam pas ditanya lahiriahnya apa istilahnya gitu ya. Agak mikir dulu 1, 2, 3 baru jawab. Identitas ya. Nah, berdasarkan itu kan kita melihat orang berdasarkan pola. Kalau polanya sebelumnya pelan jawabnya, itu jadi nggak aneh kalau pelan. Tapi karena sebelumnya pede dan cepat seperti itu, begitu ada mikir sebentar, itu menimbulkan sebuah tanda tanya tuh jawaban itu, identitasnya. Kalau saya akan bilang, Mas Kiri lahirnya, oh saya laki-laki, enak aja. Kayak saya kan bilang kayak gitu. Kodrat saya seorang pria, perkasa gitu misalnya. Saya kan ngomong kayak gitu. Cara gerak tubuh sikap, kodratnya dari gerakan mas, kodratnya laki-laki perempuan. Kayaknya zaman sekarang agak susah kita tentukan dari gerakan, karena sekarang gini, ada nggak laki-laki yang kelemar-kelemar? Banyak. Ada nggak laki-laki yang beneran laki-laki yang mikirnya lambat, terus ngomongnya halus? Ada juga. Ada nggak cewek yang cewek murni benar-benar punya rahim dan segala macam, tapi berangasan gitu? Ada. Dan apakah ada undang-undang yang melarang itu? Jawabannya tidak ada, gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah kemudian
dia itu bisa laki-laki perempuan dari gerakan segala macam, jawabannya kita nggak bisa tahu dengan itu. Kalau mau dan dia bersedia, tes DNA itu udah paling cocok. XX atau XY. Kalau XY laki-laki, XX perempuan, udah titik. Ya, ataupun dia sekarang jadi misalnya ternyata kromosomnya XX, ya artinya dia perempuan sejati, udah bener dari lahir gitu kodratnya. Tapi kalau ternyata dia XY, ya artinya ya jadi-jadian itu aja gitu loh. Tapi maksud saya tes yang benar-benar tes, kalau memang bersedia tes.